mahasiswa Universitas Tebal Gapur, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sistem Multimedia Terdistribusi dengan dosen pengampu Bapak Junaidi Salat, Eskom Enkom. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dengan judul siklus proses produksi konten multimedia. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri bernama Rizal Fahmi dengan NPM 211051111045. Selanjutnya, teman saya bernama Ririna Putro dengan NPM 201051111020. Selanjutnya, Rizky Agam Fonna dengan NPM 191051111066. Dan yang terakhir, Khalil Muftadi dengan NPM 191051111035. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul siklus proses produksi konten multimedia. Digitalisasi merupakan proses merubah bentuk analog menjadi digital seperti image dan audio. Digitalisasi image menggunakan kamera analog, kemudian dapat dilakukan image processing pada komputer secara digital dengan berbagai software. Digitalisasi audio adalah proses mengonversi sinyal audio analog menjadi format digital yang dapat disimpan, diproses dan diputar melalui perangkat elektronik seperti komputer, ponsel cerdas, atau pemutar musik digital. Digitalisasi audio melibatkan pengambilan sampel dari sinyal audio analog pada interval waktu tertentu dan mengubah setiap sampel menjadi representasi digitalnya. Manfaat digitalisasi audio antara lain kemudahan penyimpanan. Audio digital dapat disimpan dalam format file yang memungkinkan pengorganisasian dan pengelolaan yang lebih mudah dibandingkan dengan media fungsi seperti piringan hitam atau kaset. Kualitas suara yang lebih baik. Audio digital yang direkam dengan bit depth dan sampling rate yang tinggi dapat menghasilkan kualitas suara yang lebih baik dibandingkan dengan audio analog. Kemudahan pengolahan. Audio digital dapat dengan mudah diedit, diproses dan dicampur dengan audio lain menggunakan perangkat lunak pengolahan audio. Portabilitas. Audio digital dapat dengan mudah dipindahkan dan dibagikan melalui berbagai media seperti internet, perangkat seluler dan media penyimpanan portable. Audio sampling. Audio sampling merujuk pada proses pengambilan sampel dari sinyal audio analog pada interval waktu tertentu. Dalam konteks digital, audio sampling melibatkan konversi sinyal audio analog menjadi representasi digital dengan mengukur amplitudo sinyal pada titik-titik sampel yang ditentukan. Seperti penjelasan berikut. Representasi suara. Gelombang suara analog tidak dapat langsung direpresentasikan pada komputer. Komputer mengukur amplitud pada satuan waktu tertentu untuk menghasilkan sejumlah angka. Tiap satuan pengukuran ini dinamakan sampel. Analog to digital conversion, ADC. Proses mengubah amplitud gelombang bunyi ke dalam waktu interval tertentu disebut juga sampling sehingga menghasilkan representasi digital dari suara. Selanjutnya encoder. Proses encoder yang pertama membuang frekuensi tinggi dari source sinyal. 2. Mengambil sampel pada interval waktu tertentu atau sampling, menyimpan amplitude sampel dan mengubahnya ke dalam bentuk discrete atau kuantisasi. Yang keempat, merubah bentuk menjadi nilai biner. Selanjutnya editing. Editing software multimedia memberikan kemampuan untuk membuat video atau rekaman audio. Alat video dapat memotong bagian yang tidak diinginkan, menampilkan bagian yang berbeda bersama-sama, dan overlay grafis dan teks bersamaan. Editing dalam konteks audio mengacu pada proses mengubahnya, memodifikasi, dan memanipulasi rekaman suara untuk mencapai hasil yang diinginkan. Beberapa contoh aplikasi editing audio, video, dan gambar populer, yaitu Photoshop, Adobe Illustrator,
uMovie, Adobe Premiere Elements, CorelDRAW, VL Studio. Aplikasi tersebut dapat mengedit percakapan yang panjang, memotong jeda, dan menambahkan musik atau sulis suara perkenalan. Authoring dimensi. Authoring mengacu pada proses pembuatan atau pengembangan konten seperti penulisan, pembuatan atau produksi konten dalam berbagai bentuk seperti buku, film, situs web, perangkat lunak, atau permainan. Authoring dimensi sebagai ungkapan yang spesifik merujuk pada pembuatan atau pengembangan dimensi dalam suatu konteks tertentu. Misalnya, dalam konteks desain permainan, authoring dimensi dapat merujuk pada pembuatan dan penyesuaian dimensi dalam lingkungan permainan, seperti level atau area yang dapat dieksplorasi oleh pemain. Software yang digunakan sebagai multimedia authoring diantaranya Macromedia Flash, Macromedia Director, Authorware, Waze atau similar to Authorware in many ways, Adobe Premiere, Macromedia Director, Flash, and MX. Penggunaan tools multimedia authoring untuk video production, animation, games, dan presentation. Dimensi temporal. Dalam konteks multimedia, dimensi temporal merujuk pada aspek waktu dalam presentasi dan pengalaman multimedia. Ini melibatkan penggunaan waktu sebagai dimensi penting untuk menyampaikan informasi, narasi, atau pengalaman kepada pengguna. Beberapa contoh dimensi temporal dalam multimedia termasuk video. Dimensi temporal dalam video terkait dengan urutan bergerak gambar yang ditampilkan secara berurutan dalam waktu. Kemudian animasi. Dalam animasi, dimensi temporal digunakan untuk mengatur gerakan dan perubahan objek atau karakter dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Audio. Dalam dimensi temporal audio, waktu digunakan untuk mengatur dan menyampaikan informasi suara, durasi, ritme, timing, dan pengaturan perubahan audio seperti transisi, efek suara, atau musik dipandu oleh dimensi temporal. Dimensi ruang. Dimensi ruang dalam multimedia merujuk pada penggunaan ruang sebagai komponen penting dalam representasi dan penyampaian konten multimedia. Ini melibatkan pemodelan dan manipulasi ruang untuk menciptakan pengamalan visual atau audio yang menarik dan imersif. Berikut adalah beberapa contoh dimensi ruang dalam multimedia. 1. Grafik komputer 3D. Dalam grafik komputer 3D, dimensi ruang digunakan untuk membuat objek, lingkungan, dan adegan 3 dimensi. 2. Realitas virtual atau virtual reality. Dalam realitas virtual, dimensi ruang digunakan untuk menciptakan pengalaman yang sepenuhnya imersif dengan memodelkan lingkungan 3D yang dapat dijelajahi oleh pengguna. 3. Sistem audio Sound. Dimensi ruang dalam konteks audio melibatkan penggunaan multiple speaker atau kanal audio untuk menciptakan pengalaman audio yang mencakup ruang dan kedalaman. Dimensi digital. Dimensi digital dalam multimedia merujuk pada karakteristik dan atribut digital yang ada dalam produksi, penyimpanan, dan distribusi konten multimedia. Ini melibatkan transformasi konten dari bentuk analog ke dalam bentuk digital yang dapat diolah dan dikelola menggunakan teknologi digital. Berikut adalah beberapa aspek dimensi digital dalam multimedia. 1. Referensi digital. Dimensi digital dalam multimedia mencakup referensi konten dalam bentuk biner atau digit. Konten multimedia seperti gambar, audio, video, teks, dan grafik. 2. Format digital. Dimensi digital juga melibatkan penggunaan format digital standar untuk menyimpan dan menyampaikan konten multimedia. Contohnya, JPEG, MP3, dan MPEG. 3. Komputasi digital. Dimensi digital multimedia terkait dengan pengolahan dan pemrosesan komputasi digital yang digunakan dalam produksi, pengeditan, dan manipulasi konten multimedia. Animasi. Animasi adalah proses menciptakan ilusi gerak dan kehidupan pada objek statis atau gambar menggunakan urutan berkelanjutan dari gambar-gambar yang sedikit berbeda. Ini dapat dilakukan secara tradisional dengan menggambarkan tangan setiap gambar secara berurutan, atau menggunakan perangkat lunak komputer yang menghasilkan animasi melalui pengolahan digital. Jenis-jenis animasi. 1. Animasi sel. Kata sel berasal dari celluloid
yang merupakan materi yang digunakan untuk membuat film gambar bergerak pada tahun awal animasi. Sekarang material film dibuat dari asetat atau asetat. Biasanya digambar dengan menggunakan tangan atau hand drawn animation. 2. Animasi frame. Animasi frame adalah bentuk animasi paling sederhana. Contohnya ketika kita membuat gambar-gambar yang berbeda-beda gerakannya pada sebuah tepian buku, kemudian kita buka buku tersebut dengan menggunakan jempol secara cepat, maka gambar akan kelihatan bergerak. Jenis-jenis animasi. Pada animasi sprite, gambar digerakkan dengan latar belakang yang diam. Sprite adalah bagian dari animasi yang bergerak secara mandiri, seperti misalnya burung terbang, planet yang berotasi, bola memantul, atau logo yang berputar. Dalam animasi sprite yang dapat kita edit adalah animasi dari layar yang mengandung sprite. Kita tidak dapat mengedit bagian dalam yang ditampilkan oleh layar untuk masing-masing frame seperti pada animasi frame. 2. Animasi path adalah animasi dari objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan. Misalnya dalam pembuatan animasi kereta api, pesawat terbang, burung, dan lain-lain yang membutuhkan lintasan gerak tertentu. Pada kebanyakan animasi path dilakukan juga efek looping yang membuat gerakan path terjadi secara terus-menerus. Jenis-jenis animasi. 1. Animasi spline adalah representasi matematis dari kurva sehingga gerakan objek tidak hanya mengikuti garis lurus melainkan berbentuk kurva. Animasi vektor adalah garis yang memiliki ujung pangkal arah dan panjang. Animasi vektor mirip dengan animasi sprite, tetapi animasi sprite menggunakan bitmap, sedangkan animasi vektor menggunakan rumus matematika untuk menggambarkan sprite-nya. 3. Animasi karakter biasanya terdapat dalam film kartun. Semua bagian dalam film kartun selalu bergerak bersamaan. Software yang biasanya digunakan adalah Maya Unlimited. Contoh film kartun yang dibuat dengan Maya Unlimited adalah Toy Story dan Monster Inc. Apapun jenis animasinya, yang penting adalah memberikan efek hidup atau visual effect pada gambar atau objek. Computer Based Animation. Computer Based Animation adalah teknik pengolahan animasi menggunakan komputer dengan tool untuk membuat visual effect. 1. Input proses. Sebelum komputer dapat dipakai dalam animasi, gambar harus didigitalisasi untuk membentuk keyframe terdigitasi. 2. Composition stack. Composition stack adalah stack di mana foreground dan background dikombinasikan untuk menghasilkan individual frame untuk animasi final. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan composition sequence, yaitu dengan menempatkan low resolution frame dalam array. Computer Based Animation Embedment Process. Pergerakan dari satu posisi ke posisi lain membutuhkan komposisi frame dengan posisi intermediate antar keyframe. Proses tersebut dilakukan dengan menggunakan interpolasi. Kelemahan interpolasi adalah kurang realistis, sehingga dapat pula dilakukan dengan menggunakan spline menggunakan vektor. Pengubahan warna. Untuk mengubah warna animasi digunakan CLUT Color Lookup Table pada frame buffer. Animasi pengubahan warna dilakukan dengan cara manipulasi LUT, misalnya dengan mengganti warna secara berurutan daripada mengganti keseluruhan gambar dengan gambar yang baru yang pasti akan memakan backward lebih besar. Metode untuk mengontrol animasi. Full Explicit Control. Animator mengatur seluruh kontrol animasi dengan segala perintah-perintah yang akan dilakukan dalam animasi. Bahkan untuk data-data seperti interpolasi dan rotasi dilakukan secara eksplisit atau berdasarkan inputan dari mouse, keyboard atau joystick. Procedural Control. Berdasarkan komunikasi antar objek untuk mendapatkan propernya, kontrol yang terjadi adalah kontrol antara satu objek dengan objek yang lain. Misalnya,
Suatu objek bola tidak boleh melewati objek dinding. Metode untuk mengontrol animasi. Constraint based system. Pengontrolan terjadi karena pengaruh objek lain di mana objek tersebut berinteraksi. Tracking live action. Pengontrolan terjadi berdasarkan kenyataan yang ada sesuai dengan dunia nyata. Kinematik dan dinamik. Kinematik berdasarkan posisi dan kecepatan dari poin. Animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi mudah untuk dideskripsikan tapi lebih sulit untuk dikerjakan. Properties 3 dimensi, model didefinisikan dengan angka-angka. Dengan merubah angka bisa merubah posisi objek rotasi, karakteristik permukaan dan bahkan bentuk. Faktor yang membuat animasi 3 dimensi lebih sulit harus memvisualisasikan bentuk 3 dimensi, kemampuan processing untuk proses render objek 3 dimensi, perlu cukup dana, kesabaran dan latihan. Kesimpulan, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi dan video dengan alat bantu tool, baik software, hardware maupun sumber daya manusia yang melalui beberapa proses seperti digitalisasi, audio sampling, editing, authoring dan animasi. Sekian hasil presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.